Oke, proposal yang akan kita bahas ini bukan soal program CSR biasa. Anggap ini sebagai sebuah investasi strategis. Investasi yang dirancang khusus untuk memperkuat fondasi operasional John Lynn Group, khususnya di Tanah Bumbu. Nah, kita akan lihat sama-sama gimana caranya sentuhan empati yang sederhana bisa menghasilkan layanan yang super presisi. Dan yang paling penting, memberikan keuntungan jangka panjang yang bisa kita ukur. Agendanya sangat jelas dan langsung ke intinya. Kita mulai dari masalah utamanya, sebuah paradoks yang ternyata jadi resiko operasional. Lalu, kita lihat solusinya, sebuah intervensi yang presisi. Setelah itu, kita hitung untung ruginya, ROI-nya. Kemudian, bagaimana rencana implementasinya tanpa mengganggu apapun. Dan terakhir, kita akan simpulkan bagaimana inisiatif ini bukan lagi biaya, tapi aset strategis untuk John Lynn. Baik, kita mulai dari akarnya dulu ya. Ini penting karena ini bukan cuma isu sosial. Ini adalah soal inefisiensi dalam sistem kita. Ada sebuah hambatan, bottleneck, yang bikin investasi infrastruktur kita yang sudah besar itu jadi kurang maksimal kerjanya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Paradoksnya di sini. Kalau diibaratkan, hardware kita itu udah canggih, udah kuat. Tapi software-nya, cara menjalankannya, masih ketinggalan. Dan inilah yang menciptakan resiko tersembunyi yang bisa mengganggu produktivitas dan kelancaran operasi kita. Coba lihat angka ini. 96.604. Ini bukan sekedar statistik ya, ini adalah jumlah penderita hipertensi dan diabetes di Tanah Bumbu. Ini adalah bom waktu penyakit kronis yang kalau kita biarkan akan mengancam langsung kesehatan dan produktivitas karyawan kita dan tentu saja stabilitas komunitas di sekitar operasi kita. Angka berikutnya 48%. Ini adalah gap kesenjangan jumlah dokter kita kalau dibandingkan dengan standar WHO. Apa artinya? Artinya, beban untuk edukasi pasien yang sebetulnya sangat krusial itu jatuhnya ke pundak perawat dan bidan yang sudah super sibuk. Disinilah titik kegagalan sistem pencegahan penyakit kita. Dan ini mungkin data yang paling bikin khawatir. Kurang dari 2%. Itu adalah angka partisipasi screening kanker serviks. Angka sekecil ini membuktikan satu hal yang sangat jelas. Komunikasi yang didasari kepercayaan itu sudah putus. Dan tanpa kepercayaan, edukasi dan pencegahan itu mustahil bisa efektif. Jadi intinya begini, kita punya masalah sistemik. Aset-aset fisik kita yang mahal itu jadi kurang berguna karena satu hal, kurangnya soft skill, kurangnya kemampuan komunikasi. Ini bukan cuma masalah kecil, ini adalah kebocoran efisiensi yang nyata dan harus kita perbaiki. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Ini bukan sekedar pelatihan biasa yang datang dan pergi. Anggap ini sebagai upgrade permanen untuk sistem operasi layanan kesehatan kita di sana. Solusinya itu berdiri di atas 3 pilar utama yang saling mendukung. Pertama, empati yang terstruktur. Ini untuk membangun lagi kepercayaan yang tadi hilang. Kedua, mindfulness. Ini untuk menjaga kesehatan mental para tenaga kesehatan kita biar mereka nggak burn out. Dan yang ketiga, teknologi AI. Ini sebagai alat bantu supaya layanan jadi lebih presisi dan efisien. Jadi pendekatannya sistemik, bukan sepotong-sepotong. Nah, disinilah letak perubahan cara pandang yang paling fundamental. Kita harus berhenti melihat CSR itu sebagai biaya hangus atau donasi. Kita mulai perlakukan ini sebagai investasi strategis. Kita tidak lagi fokus membangun gedung yang nilainya turun, tapi kita berinvestasi pada manusia dan sistem AI. Aset yang nilainya justru akan terus naik seiring berjalannya waktu. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting bagi semua pengambil keputusan. Apa itu? Return on investment, imbal hasil dari investasi yang kita tanam. Dan ini angkanya, 6,62 miliar rupiah per tahun. Ini bukan biaya ya, justru sebaliknya. Ini adalah potensi penghematan. Penghematan biaya yang bisa kita ciptakan di ekosistem Tanah Bumbu hanya dengan berinvestasi di satu hal, komunikasi kesehatan preventif yang efektif. Angka 6,62 miliar tadi bukan angka asal-asalan. Ini rinciannya. Kita bisa hemat dari mencegah biaya pengobatan katastrofik untuk stroke, komplikasi diabetes, kanker stadium lanjut, sampai penularan TB. Setiap rupiah yang kita proyeksikan di sini adalah mitigasi resiko, baik secara finansial maupun operasional. Jadi, dengan kerangka SROI ini, kita nggak cuma ngukur sudah melakukan apa, tapi kita mengukur efek gandanya, berapa banyak nilai yang berhasil kita ciptakan untuk masyarakat dan ekonomi lokal. Setiap satu rupiah yang kita keluarkan, kembalinya bisa berlipat-lipat dalam bentuk nilai yang nyata. Oke, idenya bagus, angkanya masuk akal. Pertanyaan berikutnya, gimana cara eksekusinya? Terutama tanpa mengganggu layanan kesehatan yang sangat diandalkan karyawan dan keluarga mereka. Mari kita lihat rencananya. Prinsipnya sangat sederhana dan efektif.
Tim ahli kami yang akan datang ke setiap vaskes, bukan mereka yang datang ke kami. Kenapa? Supaya layanan ke pasien tidak berhenti sedetik pun. Kuncinya satu, nol gangguan operasional. Nah, ini adalah peta jalannya selama 6 bulan. Sangat terkelola dan bertahap. Kita mulai dari yang kecil dulu, pilot project. Kalau berhasil, kita langsung tingkatkan skalanya secara masif. Lalu di akhir, ada audit untuk mengukur dampaknya dan serah terima agar programnya bisa mandiri. Ini pendekatan yang minim risiko dan menjamin keberlanjutan. Kita sampai di bagian terakhir, dan bisa dibilang ini yang paling penting. Mari kita rangkum bagaimana investasi ini bisa bertransformasi menjadi sebuah aset strategis jangka panjang untuk John Lynn Group. Jadi apa untungnya buat kita secara strategis? Ada 4 hal penting. 1. Kita melindungi aset paling utama kita, yaitu karyawan dan keluarga mereka. 2. Ini memperkuat laporan ESG kita. Jelas. 3. Ini membangun reputasi. Kita nggak lagi dilihat cuma sebagai pengekstraksi sumber daya, tapi sebagai pembangun kapabilitas manusia. Dan yang keempat, ini yang paling krusial, kita mengamankan social license to operate, kepercayaan dari masyarakat yang sangat kita butuhkan untuk operasi jangka panjang. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Melalui inisiatif ini, John Lynn Group punya kesempatan emas. Bukan cuma sekedar mendanai pengobatan penyakit, tapi secara fundamental memperbaiki cara pasien itu disembuhkan. Ini adalah sebuah warisan, sebuah legasi untuk menciptakan komunitas yang lebih sehat, lebih tangguh, dan lebih produktif, yang ujung-ujungnya akan memperkuat operasi kita untuk generasi-generasi mendatang.